kedua. Kemudian dia capek, mungkin karena tiap hari sama Nyai Roro Kidul capek lah, baru mulai tahun 92 bikin Ijmi itu, kembali sedikit-sedikit ke Wali Songo kan itu. Nah, kekuasaan Nyai Roro Kidul ini kemudian disingkirkan kembali oleh bapaknya Amangkurat, yaitu Sultan Agung, yang ditemani oleh keris yang namanya Kiai Bolorojo. Nah, Sultan Agung ini sebenarnya ingin mengembalikan Garuda ini kembali. Nah, kenapa hubungannya sama Gus Dur? Gus, Mbah Sampean yang dulu membuat negara ini tidak ada yang pegang sampai akhirnya diambil Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu bukan jin, bukan orang. Itu satu mitologi yang membuat kita tidak rasional. Itu aja. Itu yang membuat kita tidak tahu apa yang harus kita percaya, yang membuat kita tidak tahu siapa benar siapa salah, yang membuat kita kehilangan parameter. Itu aja maksud saya. Jadi jangan membayangkan jin sopo sapi turut. Itu loh, jin itu cukup di toko-toko itu ada jin Levi's, ada jin. Oke. Nah, Sultan Agung sebagai turunannya ini unik, penciptaan Tuhan itu unik. Jadi sebenarnya Sultan Agung ini malah ingin mengembalikan dari Nyai Roro Kidul ke rasionalitas agama lagi kan. Tapi anaknya, cucunya justru meresmikan Garuda ini untuk dikurung oleh VOC. Nah, sekarang saya tidak panjang-panjang, saya mengusulkan diri Garuda. Jadi Garuda itu kan Anda tahu, Raja Wali, we are Raja Wali, right? Kita ini terbangnya gagah perkasa, kita melanglang buana, kita mandiri, kita punya keanggunan, kita punya keagungan di angkasa. Bangsa Indonesia adalah Garuda, bangsa Indonesia adalah Raja Wali. Kita ini lebih tua daripada Nabi Ibrahim. Orang sudah dibuktikan gitu ngomong ini salah. Yang menguasai keuangan dunia sekarang ini adalah turunannya Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Kedua-duanya anaknya Nabi Ibrahim. Jadi keuangan Arab dan politik Yahudi dan seluruh perangkat-perangkat kekuasaannya, semua itu ada di bawah keturunan Ismail sama Ishak. Pertanyaan saya, kamu siapa? Gua turunan Nabi Ilyas atau siapa? Saya ingin mengatakan kepada Anda lebih tua dari Ibrahim. Induk Anda itu generasi ke-6 sesudah Adam. Ini susah dibantah juga karena penelitiannya juga belum ada. Tapi sekali percaya orang percaya. Tapi kita lebih tua. Kita lebih tua dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang begitu tangguhnya, begitu besarnya, yang tidak memerlukan revolusi apa-apa di tengah penderitaan separah apapun. Itu saking kuatnya kita, saking tangguhnya rakyat. Justru yang marah BBM naik itu kan mahasiswa, orang yang belum pernah cari duit. Rakyat yang tiap hari susah itu enggak marah, ya marah, malah di Jawa Timur, ayo nang diunggahno kesuwen iki. Wis nangis hanya nek kendel ndak wis mari ngono wis nang tanah bongko pisan kan. Di Jawa Timur begitu. Jadi kita ini punya teknologi internal yang luar biasa. Dan Pak Harwanto tahu persis bagaimana saya dimanapun saya ketemu massa, saya selalu gede-gedein hatinya. Kamu itu orang hebat. Dan sekarang ini ceritanya sederhana. Kamu ndak boleh besar. Orang Indonesia ndak boleh besar. Terutama umat Islam ndak boleh besar. Anda menjadi orang yang dikurung dan bertengkar sendiri dalam kurungan, butuh Monas, butuh mana untuk bertengkar sendiri di dalam kurungan itu. Burung Garuda ini kalau dikurung, waktu zaman Amangkurat itu kan si Garuda berontak terus, makanya ada Kiai Kajoran, kan gitu. Ada Kiai Kajoran, ada Trunojoyo, ada siapa waktu itu berontak semua. Kenapa? Karena Garuda yang di dalam kurungan ini dia pernah punya pengalaman terbang, pernah punya kegagahan, pernah mengalami kemandirian. Tapi anaknya Garuda, dia tidak pernah terbang, sayapnya tidak pernah terlatih, kelopek dalam kurungan. Jadi dia tidak punya visi, dia tidak punya mimpi, dia tidak berani bercita-cita, dan dia tidak mandiri karena dia hari sudah tinggal notol-notol. Dikasih oleh VOC itu makanan notol, itu anaknya. Jadi perbedaannya dengan bapak si Raja Wali adalah tidak pernah punya pengalaman kegagahan, tidak pernah eksplorasi angkasa, tidak pernah punya kemandirian, gitu ya. Sehingga juga tidak punya cita-cita. Itu bedanya sama bapaknya. Itu baru anaknya, cucunya, cicitnya, terus generasi sampai ke bawahnya.
Setahu saya kalau burung tidak pernah terbang itu juga tidak ada pemuaian biologis, sehingga dia makin lama makin kecil. Jadi yang dulu Raja Wali Garuda itu sekarang sudah cipret. Segini nih, hatinya kecil, otaknya kecil, badannya gede tapi hatinya kecil. Tumo, iya. Awake sak kebo, atine sak tumo. Ya. Jadi kui Denowo Bumo, jadi itu kan raksasa ya. Raksasa ya Pak Amin. Raksasa tapi badannya toh gede, gagah, ganteng, tapi hatinya kecil. Sebenarnya yang salah Pak Amin. Karena Pak Amin ada di medan perang dan membiarkan semua itu terjadi. Kita sudah bener kita itu ngikutin wayang. Presiden pertama itu ya jangan Puntadewa, dia berdarah putih, dia mendito saja, ya harus Bima. Maka presiden yang pertama Soekarno atau gagah gitu kan, dikagumi oleh orang Amerika, dikagumi oleh orang Afrika di seluruh dunia, itu Bima. Setelah Bima ya adiknya halus, senyum, tapi medeni. Sabet set oleh langsung wedok 20. Nah itu jadi kan setelah Bima, Arjuna kan urutannya begitu. Nah sebenarnya Pak Amin harus menjaga dia ketua MPR dulu. Mestinya dari Bima ke Arjuna mestinya Nakula, nanti kemudian Sadewa. Lah kok keliru Gareng? Yang penting market ya tadi. Kok keliru Gareng ini? Tapi okay, fine. Gareng is not a bad person. Gareng is fine. Gareng is a philosopher. He's intellectual. Dia bahkan seorang budayawan yang baik. Dia punya kerendahan hati yang dilambangkan oleh tangannya yang gider satu dengan matanya yang juling satu, whatever. Dia seorang yang sangat polos, yang jujur. Memang betul-betul Gareng. Cuman kalau memang habis Gareng, itu mbok yabat. Mestinya kan Petro, lah kok keliru Bagong? Iya, kok keliru terus ini. Lah kok terus Bagong, gak wes. Jenenge wae Bagong, ayo. Nah kalau sudah Bagong itu jam 2 malam keluar goro-goro. Kalau sudah Bagong pasti Lembok yang datang. Ini caranya gitu. Saya ini mau ngomong serius tentang Garuda. Kalau sudah Lembok, nanti setelah goro-goro Pak Amin baru raksasa datang. Bumo, tadi itu kan gitu. Nah gitulah, sekarang tinggal Pak Amin. Kita nggak punya waktu lagi Pak Amin. Ini masalah sejarah dan masalah nasib burung Garuda yang sekarang sudah menjadi emblem. You are a real special as a nation. Kamu bangsa yang luar biasa. Wah ini kalau, banyak sekali yang ingin saya tekankan lebih roh untuk Anda semua sebenarnya. Jadi kita punya waktu sangat sedikit Pak Amin. Ini jangan sampai lolos. Tahun 2012 jangan sampai belum ada turning point. Dan nanti tahun 2015 itu 70 tahun persis sesudah kemerdekaan. Dan tolong pelajari antropologi dan ekosistem, ekologi. Semua bencana dan kejadian besar di dunia itu 94% terjadi pada titik kelipatan 7. Ini bukan mistik. Memang kelipatan 7. Jadi itu kalau dilihat tahun-tahunnya terjadinya, jadi tsunami di zaman Musa, tsunami di zaman Nabi Nuh, tsunami Aceh, segala macam. Kalau Anda lihat tahunnya, itu semua pada kelipatan 7. Dan peristiwa-peristiwa besar di dunia ini juga selalu ada indikator terhadap 7. Kita dijajah Belanda juga setengah kali 7, dijajah Jepang setengah kali 7. Maka buku ini saya sebenarnya kasih nilai 9, cuma demi 7 saya kasih nilai 7 bukunya. Kita nggak punya waktu lagi Pak Amin, kita nggak punya waktu lagi. Misalnya sekarang
sebelum saya mengurut sedikit ini, saya kan ada beberapa rekomendasinya Pak Amin yang ingin saya tegaskan aja, tidak ada yang salah, bukunya Sofek ada, bener, semua gue lah. Yo, Amin Rais harus seperti itu dan Amin Rais ngomong tok rasa Amin Rais kan gitu ya. Jadi habis ini harus jelas. Go to the center of the war. Perang. Lo ya meneh, hidup adalah perbuatan. Sebentar, saya menyingkir sedikit. Sudahlah, saya kira sudah cukup, kita sudah paham kok salahnya apa, utangnya berapa, seharusnya logikanya pangkur jengkelang, udah ngerti semua. Kita udah tahu persis apa saja, sudah dari yang gede sampai yang kecil. Kita sudah tahu dulu ada neokolonialisme, sekarang ada neoliberalisme. Kita dulu ada politik etis, sekarang ada politik etis di perusahaan dan di LSM. Sudah tahu lah, sudah tahu. Cuman masalahnya sekarang sudah kita berhenti mengeluarkan energi untuk nyalain siapa-siapa. Nggak usah nyalain SBY. Mesake. Isone ning ngono kuwi. Ya enggak juga lah kalau dia sampai seperti Amangkurat, ya enggak juga. Cuma dia ya enggak ngerti, that's all. Dia enggak ngerti dia. Ojo meneh SB wong Gus Dur aja tergantung kiri kanannya kok. Nah Pak Amin kan tidak. Pak Amin kan mestinya kan yang namanya tetangga dan kiri kanannya itu kan global kalau Pak Amin. Kalau Gus Dur kan tergantung kiri kanannya sama-sama. Oh iya. Bikin dekret aja ya. Lapo tuh sampean gawe dekret itu lapo sampean itu. Jangan ngerepoti sampean. Ya apa sak wis suwe gak ono dekret. Ya tapi sampean gawe dekret dihitung. Kok sampean takon aku lak dulurmu. Kok yo mbang elek-elek masih gak dadi apa-apa tapi aku tresno karo sampean. Takon kayak sampean percaya Kolonel Juanda tok sampean takon aku nek TNI apa petane apa sampean takon aku iso ndelesep nang ndi ae aku iki tugas iblis ndek dunya terus dan sampean kabusan jadi waktu dekret itu sejak sore hari tank itu mengepung mengepung istana Pak Amin dan moncongnya menghadap ke luar pantatnya di istana. Gus Dur mengatakan, so ini sebuah bahasa politik bahwa I'm supported by the military. Jadi moncongnya ke rakyat-rakyat rasa macam-macam dari presiden gue harus gak dekret gue menengok wae rasa ngelawan, gitu ya. Begitu dekret diucapkan muter. Iya Gus diapusi sampean terus jawabnya gampang karo Joko melon itu jenenge teplek kadang kalah. Jadi mohon maaf saya ini setiap sahabat saya cintai dan saya bantu. Begitu dia naik saya tidak mau ketemu lagi, tapi begitu dia turun saya orang pertama yang datang. Rasulullah mengatakan temanilah 3 orang, yaitu orang berkuasa yang jatuh, orang kaya yang menjadi miskin, orang terhormat yang dihinakan. Dan itu pekerjaan saya cuma seperti itu. Nah Gus Dur tak parani isu-isu terus saya disuguhi melon di istana dipangan dewe mas. Gak pernah mempersilahkan dijurkan yang jumpai gak ngene. Waktu terus saya sama istri saya sama Andi, saya teman di Jakarta ini presiden tua. Gue gak no dibadok di. Aku terus ngelirik ini nyolong buku-buku apa di unak. Sampai ini apa sih Gus tapi dia setelah cemberut 20 menit setelah ketemu saya relax lagi dan udah sekarang sampai pulang untuk apa di istana sudahlah sampai ini istana terlalu kotor untuk kesucianmu. Go to the Ciganjur Palace, that's the real palace of you. Nanti tak gawe no yayasan Gus ngono ya terus tak sampai mulai tenang aja jenenge bal-balan iki ya Gus
gak melujur ngene. Mentang-mentang gawang di sana menggiringi rotor itu jadinya Abu Bakar Basir. Bal-balan ini kadang dioper nang mburi, kadang nang iringan itu bal-bal lagi sampean saiki ngoper nang mburi sik terus nanti tendangannya lebih keras. Saiki nendang sing kena Muhaimin. Iya. Oke. Ini teman-teman ini serius enggak sih? Saya ini sebenarnya mau ngomong sangat serius about poor Garuda ini. Pak Amin sekarang nggak boleh Garuda tumbuh, Pak Amin. Pak Amin di sini mengatakan belum ada pancaran cahaya yang muncul di ujung lorong, kan begitu di buku itu. Pak Amin nggak boleh. Ini bangsa nggak boleh besar. Yang mengatakan tadi Pak Mukhtar Masud ada satu aliansi kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang memiliki satu desain global, internasional sedemikian rupa sehingga orang Indonesia itu begini sudah diselidiki segala macamnya. Ini jangan sampai besar ini bangsa. Kalau sampai bangsa ini besar, susah dunia. Karena besarnya orang Indonesia itu besar yang tanpa ngasorake. Kita ini orang Indonesia itu kalau berkuasa tidak di atas, di bawah. Jadi sendok. Jadi kalau kita berkuasa justru di bawah, disendok ya gak apa-apa. Artinya disendok itu kapan-kapan dicalokin. Dan itu kita punya. Makanya kita ditindas kayak apapun itu tidak percaya sama omongannya Pak Amin. Coba rakyat, ya memang mengeluh tapi nanti prakteknya mereka tidak merasa ditindas. Karena kita ini saking hebatnya bangsa. Bakatnya luar biasa, apa saja bisa. Olimpiade ilmu pengetahuan selalu nomor 1. Mahasiswa Indonesia di luar negeri selalu cum laude. Teater, puisi, gak usah latihan, tekorono gak mendadak nomor 1. Apa saja. Indonesia ini manusianya dahsyat. Dan dulu malaikat Israel ngambil tanah liat itu di Pulau Jawa. Ambil tanah liat karena disuruh Tuhan, coba nanti kamu bikin patung, saya mau bikin Adam. Nah, yang berhasil ngambil tanah liat itu, tanah liat di Arab gak ono. Tanah liat ya di sini. Jadi kayak tanah liat yang pasti di sini. Nabi Nuh bikin perahu, emang kayunya di Yordania, kayu opo. Di Pacitan situ dulu. Anak buahnya Nabi Musa itu di Quran mengatakan, Nabi, kalau memang kamu dicintai oleh Tuhan, mbok minta makanan, kacang, bayem, sayuran, timun. Mana ada orang Arab golek timun nih? Jadi anak buahnya Musa itu mesti negara Lamongan. Wa adasiha wa basoliha, semua makanan tropis yang disebut. Kita ini dibikin ciper, jadi kamu tidak percaya diri. You are a great nation. Mohon maaf Pak Moderator. Satu indikator aja. Bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia itu kan cuma bahasa perjanjian pengantenan. Jangan diandalkan. Bahasa asli kita adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Tagalog, bahasa Batak, semua jadi dari satu induk. Dan peradaban yang tertua ada tercermin di dalam kekayaan dan detail bahasanya, betul kan? Betul kan? Untuk tercipta satu kata kan bisa butuh 10-20 tahun, bahkan bisa 100-200 tahun. Di seluruh dunia ini udah gak angel-angel ke sapa wis. Mambu. What is mambu in English? Bad smell. That's all. They don't understand what is the difference between pesing and pelus and bacin and badet. Do they know? They are so young. Mereka masih muda. Amerika itu masih muda, anak kecil. Kita sudah tua, kita ngerti, ditutup matanya itu. Yo. Kita gitu. Itu anu arek burung atus. Ngerti
mati dia beda. Itu saja saya bangga, itu tok saya sudah bangga sebagai orang Indonesia. Itu tok. Saya sama Kiai Kanjeng itu keliling kemana dan daftarin itu. Tiba saja fall down. Nek bahasa Arabnya sakoto, itu tok. Ya sekutu, itu tok. Tapi Jawa, glosor, glomuk, kejungkel, kecedak. Nggak mungkin bangsa seperti ini bisa dijajah terus-menerus. Kita akan jadi kembali dari Garuda. Kita akan memimpin dunia. Ya, memang tugasnya Allah kepada kita itu dulu memimpin dunia. Makanya namanya mangku bumi. Hamengku buwana. Utek ini. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa? Ini bangsa luar biasa. Makanan, lagu, kesenian, teknologi, apa saja. Handphone buantingin tuwok, direbut karena besoknya hidup lagi. Udah, serahkan orang Indonesia. Apalagi kalau kebudayaan. Padahal sekarang kan alternatifnya budaya, Pak. Politik sudah tidak bisa lagi, semua tidak bisa. Tinggal gimana kebudayaan bisa membereskan begitu banyak. Dan kalau kebudayaan tidak ada yang bisa melawan orang Indonesia. Dari apa saja, segi apapun dari kebudayaan. Orang Indonesia lagi, alah. Gusti Allah yang tidak guyon kok. Pura-pura naik haji, pura-pura umroh jadi ora. Agama di sini menjadi bagian dari kebudayaan, bukan kebudayaan menjadi bagian dari agama. Jadi di sini tidak serius-serius amat kayak di Timur Tengah. Cuman sekarang kita tidak boleh besar, maka harus direkayasa. Ahmadiyah, Al-Qiyadah, apa semua direkayasa untuk supaya kita bertengkar terus satu sama lain. Dan momentumnya sangat mereka tentukan. Dan kita jangan mau ikut bertengkar di situ. Mari kita datang dengan tersenyum dan tertawa dengan kebesaran Garuda, kebesaran Raja Wali, yang begitu. Saya sastrawan, Pak, aslinya. Tapi disuruh jadi kiai, disuruh jadi ulama, kadang disuruh jadi pemusik. Dan saya bersyukur kepada Allah, saya keliling dunia karena musik. Padahal aku gak iso do re mi fa sol la. Tapi saya pentas di pusat musik klasik di mana-mana. Dan di situ saya bangga jadi orang Indonesia, lah gampang dihapusi bolos. Orang Indonesia gumun. Dan kita tuh di Indonesia itu merangkum seluruh budaya global. Hanya kesenian Indonesia yang bisa mengucapkan seluruh dunia. Kalau kesenian Arab hanya bisa mengucapkan kesenian Arab. Alat Arab hanya bisa mengucapkan kesenian Arab. Alat Barat hanya bisa mengucapkan kesenian Barat. Tapi kesenian Indonesia bisa mengucapkan Barat, bisa mengucapkan Arab, bisa mengucapkan apa saja. Ini serius. Kalau kita belajar musik, serius. Wah, are-are ini adzan wis. Mau minta muadzin berapa? Sak kampung. Cari di Mekah jumlah muadzin sing enak dirungokno. Bisa dihitung karo jari. Dikene mbelater. Di mana-mana enak suaranya. Cengkok negro bisa, jazz, blues bisa. Apa aja Mas? Cari satu orang Arab kon nyanyi es lilin macet, nek iso. Cari satu orang Amerika suruh nyanyi lir-lir, nek iso. Tapi kita nyanyi barat mana saja kita bisa. Kita nih kapten kesebelasan dunia. Kapten sebelah itu kalau kiper tidak ada, kita kiper. Kalau back kiri tidak ada, kita back kiri. Kita multi bakat, kita bisa apa saja. Maka kita tidak boleh besar oleh mereka. Kan begitu? Jadi Pak, setiap munculan cahaya pasti dibutumpes. Only you, hanya Pak Amin yang bisa melanggar hukum ini. Kalau saya sudah dibunuh sudah lama, sama wartawan-wartawan pers sudah bunuh saya sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi saya tuh biar nangkep maling tidak akan masuk koran. Saya nangkep maling nggak masuk koran, Pak Amin lewat apa cak ya aku nangkep maling, gue yang berbuku koran Amin Rais. Nah, saya nggak ada masalah dengan itu semua, tapi you are the only one yang bisa melanggar itu, menembus itu, Pak Amin.
You are name make news. Kalau Pak Amin mau, itu semua sudah nungguin anak wartawan semua. Nek aku masih muda ya, gak umur. Masih aku kalau Gusti Allah melaku gak umur. Tapi kalau Pak Amin punya peluang untuk itu semua. Jadi teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Sekali lagi soal Garuda ini saya sangat serius. Dan saya sebenarnya datang ke sini ini putus asa saya. Raiso, Pak Amin mengatakan dibutuhkan seorang kepemimpinan alternatif. Sopo, ono yo ora ento, pasti dibunuh sama jaringan itu. Nah, yang bisa mengatasi pembunuhan itu Pak Amin. Gitu. Kalau Pak Amin mau tidak mau, media butuh sama dia. Nek aku modaro. Gusti Allah teko nang omahku salaman piye nun kabare. Ku ora ono ora menarik. Kalau Gusti Allah salaman jagongan lho karo aku. Sampai iblis ini sekarang melakukan hubungan intensif sama saya. Terakhir sekali Pak Arwanto, saya mohon izin. Ini yang paling sedih melihat keadaan Indonesia ini bukan Jibril, bukan Mikael, bukan Israfil, bukan hanya iblis, sedikit Israel dan sedikit Israel, karena dua-duanya agak mirip. Karena Anda tahu kalau manusia itu makhluk yang diberi hak demokrasi, tapi kalau malaikat itu tidak diberi hak. Dia hanya ya'malu ma yu'marun, dia hanya menjalankan yang diperintahkan. Itu pun Jibril masih melanggar. Jadi dia masih punya inisiatif, misalnya Nabi Muhammad dilemparin batu di Taif, Jibril datang, mat piye nek tak bumbunge tak jupuke tak bleke kutha Taif. Ampun, membuat musake gitu kan. Jadi Muhammad itu punya sifat Jawa. Musake Allahumma hdiqomi innahum la ya'lamun kan gitu kan. Jadi Rasulullah tidak tega. Padahal iblis menawari mengambil gunung, akhirnya gunungnya wis tak gawe emas wae. Gunungnya akhirnya jadi emas. Sekarang Anda bisa lihat antara Mekah Madinah itu ada gunung emas yang memang disediakan untuk Muhammad. Kalau nanti minyak Arab habis masih punya emas gunung. Kan gitu. Nah itu yang bikin Jibril. Artinya Jibril ternyata boleh punya inisiatif. Ketika Ibrahim mau dibakar oleh Namrud, itu yang datang 3, Jibril, Mikael, Israfil. Jibril, Israfil, Israel. Jibril menawarkan ambil gunung untuk ditimpakan ke istana Fir'aun. Si Israfil menawarkan akan meluapkan air laut untuk supaya mematikan api itu, dan Israel menawarkan angin badai. Jadi nanti kalau ada angin puting beliung, ngomongnya Mas Israel ampun toh, gitu aja ya. Itu nanti Joko Jabinya seperti itu. Kalau ada tsunami, sebutlah Israfil, kan gitu dan seterusnya. Ternyata mereka yang satu menawari dan Ibrahim menjawab, kalau itu perintah Allah silakan dijalankan wahai malaikat, tapi kalau itu inisiatifmu tolong nggak usah dijalankan, biarkan Allah sendiri yang menolong saya. Nah, siapakah iblis? Seluruh peradaban di dunia ini hanya menghasilkan dikotomi, ini kerajaan Tuhan, ini kerajaan iblis, dan itu kesalahan luar biasa. Dan orang Indonesia ini saking malasnya selalu tiap hari cari kambing hitam, dan asal ada kambing hitam senang. Sekarang FPI ini senang mengutuk, wah kita jadikan permainan omongan di warung di mana FPI gini-gini. Kita suka sekali dan kita tidak paham bahwa ada struktur global yang membuat kita ini bertengkar terus. Jadi saya tidak mau ikut mengutuk-ngutuk. Kalau saya memang disuruh mengatasi masalah, let's duduk bersama dan semua pihak. Aku dulu dimintai tolong Inul sama Omai Rama. Omai Rama juga minta tolong saya sampai dia menghancurkan ekonomi saya tuh Omai Rama. Nangis aku. Aku pas di Kairo ditelepon Omai Rama. Ustaz, Masya Allah ini konspirasi Kristen ini Ustaz. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, aku ditelepon suwe. Iki apa iki telepon di Mesir ditelepon saatnya suwe nih handphoneku. Nah, Masya Allah, maaf, kelas ya sudah. Loh, kenapa tergesa-gesa? La, ada Telkomsel. Larang ini aku. Saya mau mendamaikan mereka tapi berdua. Saya mau ketemu Habib Rizik, saya mau ketemu Pak Amin dan semua teman-teman lain, kita duduk bersama. Kalau enggak kita nambah masalah.
Dan saya tidak akan ikut nyerbu siapa-siapa. Apakah gara-gara Habib Rizik nyerbu terus saya terus nyerbu Habib Rizik itu? Lah terus bedanya Habib Rizik karo aku apa nih? Nah aku yang melu nyerbu, Tuhan aja nggak mau gitu kok. Tuhan aja ketika ada orang penyembah berhala 80 tahun sakit, terus dia bilang sama berhala-berhala, kalau kamu tidak menyembuhkan saya akan pindah ke Tuhan. Dia bilang gitu. Jibril tersinggung, wih enak aja Tuhan untuk tempat kompensasi. Terus Jibril lapor Tuhan, enak aja itu penyembah berhala. Dia bilang kalau si berhala nggak bisa menyembuhkan, maka dia akan pindah ke tempatnya Tuhan, akan menyembah Tuhan. Saya tidak terima sebagai hamba Allah, kata Jibril. Terus Tuhan mengatakan, ya orang, ya sudah disembuhkan aja, Bil. Loh, dia menghina Tuhan. Ya, terus mereka tak saya sembuhkan, bedanya berhala sama saya apa? Ya, kalau itu. Tuh. Jadi teman sekalian, saya ngomong iblis itu sebenarnya hanya untuk mengatakan bahwa sudahlah kita jangan cari kambing hitam. Sekarang hidup adalah perbuatan. Oke, kita menjadi penggembira semua dan revolusi harus terjadi. Bukan revolusi menggulingkan kekuasaan. Begitu Anda pegang kekuasaan, lakukan revolusi. Kan begitu? Begitu Pak Amin pegang kekuasaan, lakukan revolusi. Sebab ini semua pesan-pesannya Pak Amin ini harus revolusioner semua ini. Ini kabeh. Loh, ini nanti yang ngaco Pak Amin bawahannya Pak Amin ya. Nah sampean menteri yang ngaco dirjen dan irjen sampean. Nah sampean bupati yang ngaco kepala bagian sampean gitu loh. Kalau Gus Dur yang ngaco ya kiri kanannya. Gitu loh. Gitu loh. Jadi ini harus ada revolusi besar-besaran ya. Revolusinya cara kita lah. Revolusi enggak ya cara Jombang maksudnya kalau asik-asiknya itu cara Jombang. Gabungan antara Hadratus Syekh, Bung Tomo, Gobloh, Asmuni, Asim. Jadi ada unsur Abu Bakar Basir ya ada, unsur Asmuni harus tetap ada, Gus Dur harus tetap ada, ilmunya Cak Nur harus tetap ada. Jadi semua lengkap. Nek Abu Bakar Basir tok ya susah, Asmuni tok ya gak dadi, Cak Nur tok ya wis gak ono, Gus Dur tok ya becik bingung saiki. Jadi teman-teman sekalian, ini pokoknya inti dari apa yang saya katakan adalah saya sangat setuju dengan buku itu. Ya memang itulah satu-satunya yang harus kita lakukan sekarang. Dan amin, tafadhol, ilal amam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nur. Jadi salah satu yang saya tangkap tadi adalah Cak Nur menyarankan Pak Amin untuk maju ke medan perang. Jadi kira-kira ya diperlukan dana 1 triliun untuk maju ke begitu. 1 triliun itu banyak kalau untuk beli arem-arem ini, apalagi dari Pak Mela pandai melayani langganan. Kita 5 menit lagi akan diberi rangkuman oleh Pak Amin, terutama menanggapi ketiga pembicara, dan setelah itu kita diskusi sedikit lah, paling tidak sampai 12:30 begitu. Sehingga dengan demikian mohon maaf nanti paling banter hanya ada 3 penanya atau penanggap begitu. Pak Amin akan memberi tanggapan dari apa yang telah disampaikan ketiga pembicara tadi, Pak Mukhtar, Pak Derajat, dan Cak Nur. Silakan Pak Amin. Jadi saya pendek saja, saya terima kasih sekali pada pembedahan buku sederhana ini. Yang pertama dari Pak Mukhtar Masud tadi dengan teori wajib tadi ya, teori wajib. Saya kira bagus itu. Dan kemudian dari Pak Derajat Wibowo, kita sudah tahu bagaimana ya keadaan kita sudah memang parah. Jadi it's not on level kira-kira. Kemudian tadi gongnya tentu adalah saya nggak tahu apa dia, budayawan, sastrawan, filosof, ahli musik, ya, pokoknya segala macam ada di tempat yang satu itu, manusia satu itu. Saya pernah ngomong sama Sanun ini ketika di Finlandia. Saya sering mendengar bagaimana sambutan berbagai kota besar di muka bumi ini terhadap Kiai Kanjeng itu, sejak dari Sydney sampai ke Paris sampai ke Amerika dan lain-lain. Nah, saya sudah udunul yakin, ya, sudah mendengar sendiri, dan ainul yakin, bahkan akhirnya hakul yakin, bagaimana memang seperti kata Cak Nun tadi, ternyata manusia Indonesia itu bisa
bisa melampaui ya segala macam kebiasaan bangsa-bangsa lain. Jadi waktu itu ya di forum seperti ini ada audiens yang kursinya seperti ini, lantas Cak Nun mengatakan yang dibawa cuma amatiran gitu. Tapi waktu itu semua musisi Finlandia, ahli orkestra, ahli ahli musik itu mengatakan bahwa itu luar biasa. Ya. Padahal Cak Nun ini nggak pernah sekolah musik gitu. Tapi itulah saya kira pesan dari Cak Nun tadi adalah bahwa kita ini bangsa besar, kita bangsa yang punya potensi. Cuma barangkali seperti citra wayang itu kita menderita sindrom Hanoman. Jadi kata wayang itu, Anoman itu sesungguhnya kera yang sangat sakti yang bisa mengalahkan ya siapa Rahwana itu. Tapi dia merasa masa saya cuma kecil, saya cuma kera, saya disuruh menghadapi super power Rahwana di Ngalengka Diraja itu, tentu tidak bisa. Tapi teman-temannya, pamannya Sugriwa Subali mengatakan, Anoman, Anda itu mampu, Anda bisa. Bersama kita bisa. Indonesia bisa, cuma bisa apa nggak jelas ya. Nah kalau ini bisa dalam arti menaklukkan kezaliman Rahwana, bisa mengakhiri kesewenang-wenangan Rahwana. Ternyata dia meloncat dari pulau satu ke Alengka Diraja itu dan akhirnya menang. Jadi bangsa ini mungkin ya, diperlukan semacam itu. Kita ada sindrom Melayu barangkali ya, merasa sudah inferior, merasa sudah ya kalah sebelum bertanding. Jadi yang disuntikan oleh Cak Nun tadi saya kira adalah sesuatu yang memberi semangat bahwa kalau kita betul-betul mau melepaskan diri dari cengkeraman mentalitas yang ada itu, insya Allah kita betul-betul bisa membangun kemandirian, kedaulatan dan ya rasa percaya diri kita ini untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial, hankam dan lainnya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Soal maju perangnya itu Pak. Jadi saya masih ingat waktu Cak Nun mempersilahkan saya memberikan sambutan pendek sebelum penampilan Kiai Kanjeng itu. Dia mengatakan, now let's listen to a short speech which will be given by our next president. Kan beliau bilang begitu ya. Saya pikir wah kalau rakyat Indonesia seperti Cak Nun semua saya jadi presiden ya. Cuma ya artinya ya Pak M. H. Najib ini saya kira waduh nanti mengenai diri saya tuh ya, jadi nggak enak juga. Jadi maksud saya begini, ini juga banyak wartawan, jadi presiden gimana untuk merespon menyauti tantangan Pak M. H. tadi. Bahkan beliau mengatakan, Pak Amin, you are the only man who can go through apa tadi itu, bisa menerobos dan lain-lain. Jadi saya menunggu wisik dari atas. Jadi kalau wisiknya nggak datang juga, saya akan tanya sama Cak Nun lagi, gimana Anda ada wisik enggak? Apa Anda bicara dengan malaikat Jibril, Mikael dan lain-lain? Nah, memang ada, ya Bismillah gitu ya. Tapi kalau belum ada, ya nanti kita masih tunggu wisik. Saya kira sekian, mungkin serang keluar untuk tanya jawab. Nyuwun sewu saya interupsi di DPR. Tapi hati-hati Pak, harus dibedakan itu wisik malaikat atau wisik iblis. Baik, para hadirin 3-1 dari sana ya yang wah nomor 1 ini. Ya, terus yang kedua ya oke. Oh tidak ada ibu ya, ibu yang berbaju hijau kerudung putih ya silakan. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sasongko dari Muhammadiyah Sleman. Saya bayangkan ketika Montesquieu menawarkan teori trias politika, kalau lihat di Indonesia sekarang ini nangis mungkin. Karena ternyata eksekutif, legislatif, yudikatif, maaf Pak Derajat, itu nggak ada yang benar. Sehingga jadinya seperti ini. Dan saya hanya melihat bahwa yang bisa dandani eksekutif, legislatif, yudikatif di Indonesia ini Pak Amin. Saya mohon Pak Amin maju presiden. Hidup Amin Rais!
Nanti sampean pengen jadi menteri apa? Terus masa bicara apa? Ya pokoknya paling ora Menko Kesra ya. Maksudnya Menko Kesrakan. Belakangnya aja sekalian Bu. Setelah itu baru nanti kita ke tengah. Monggo Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Siti Kasiati dari Ketua Lembaga Hubungan Organisasi Hukum Advokasi Aisyah Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Amin dan para bicara. Menurut pengetahuan kami, dari misalnya para catatan para tokoh tentang sejarah perpolitikan Islam seperti Hamilton Gibb, kemudian HRQ dan lain sebagainya, itu menyatakan bahwa hampir semua perspektif yang digunakan untuk merubah sesuatu itu melalui agenda-agenda politik. Ini diyakini kita contoh oleh Al-Syariati dengan syirik sosialnya di Iran dan lain sebagainya. Namun setelah terjadi selalu saja mengalami kegagalan-kegagalan tertentu yang kalau itu tidak dibangun dari aras sosial atau society, masyarakat madani, itu juga tidak ada artinya apa-apa. Sehingga seringkali kita lupakan bahwa mengapresiasi sejarah untuk bagaimana bangsa itu menjadi besar atau kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu benar-benar terwujud dalam kapasitas membangun civil society. Dalam ranah ini kira-kira perspektif yang harus kita kembangkan seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dua saja Pak, bahwa memang diyakini ranah politik memberi satu perubahan yang luar biasa, tetapi kita harus sadar bahwa itu saja tidak cukup tanpa adanya melalui mekanisme dan SDM yang handal. Maksud saya, leadership tidak bisa hanya dibangun semata-mata. Sebagaimana Rasulullah itu menjadi Rasul juga tidak tiba-tiba. Oleh karena itu model menjalin kepemimpinan yang supaya efektif sehingga mampu menjadi penggerak sekaligus reformis yang berakhlakul karimah itu seperti apa, yang saya kira kita tidak hanya perlu marah saja, tetapi setidaknya kita mampu menyediakan model yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan kajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal SDM handal, Jogja ini sudah cukup banyak, misalnya SDM Saten, SDM Sulawesi. Baik, kemudian silahkan. Oh ya, enggak Mas, yang tadi berbaju abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan, Pak. Lo namanya dulu. Oh, iya. Begitu lahir terus diberi nama kok nggak ditanyain. Nama saya Darmawan, saya dari MMUGM. MM itu mesti Muhammadiyah. Ya, silakan Mas. Yang pertama, saya tujukan kepada Bapak saya, Bapak MH Ainun Najib. Ini bukan Anda MM, ini MH gitu. Untuk yang satu ini saya sepakat dengan Pak Amin Rais bahwa I love you so much, Pak. Ini kan signal Kak. Ini kan signal. Yang ingin saya tanyakan ini, Cak Nun. Beberapa waktu yang lalu saya sering sekali mendengarkan Cak Nun mengatakan dalam Bang Wetan di Surabaya bahwa manusia itu sebenarnya ada 4 tipikal. Manusia yang tahu atau manusia pintar yang tahu bahwa dirinya itu pintar, manusia pintar yang tidak tahu bahwa dirinya itu pintar, dan manusia bodoh yang tahu dirinya bodoh, dan yang terakhir adalah manusia bodoh yang tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Saya ingin dalam kesempatan kali ini Cak Nun sedikit membahas tentang itu dan merefleksikan kaitannya dengan apa yang telah dikemukakan atau apa yang telah disampaikan oleh Bapak Amin Rais. Dan yang kedua, pertanyaan saya kepada Pak Amin Rais,
Saya sehari semalam sudah sempat membaca dan membuka buku dari Bapak. Timbul suatu pertanyaan besar dalam diri saya bahwa data yang disampaikan Pak Amin Rais itu sangat-sangat luar biasa, dan untuk kedepannya kita perlu suatu roadmap. Jadi kita perlu suatu arahan bagaimana kedepannya bangsa ini untuk melangkah. Tapi saya menemukan suatu kelemahan Pak di situ. Kelemahan itu adalah kita di sini tidak memiliki sosok seorang pemimpin yang akan membawa kita menjadi bangsa yang apa yang Pak Amin cita-citakan. Saya rasa sama dengan Cak Non juga Bapak yang di sebelah sana, mungkin pada kesempatan forum kali ini Bapak Amin Rais juga menyatakan bahwa beliau siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dituangkan dalam bukunya, dan beliau siap menjadi presiden Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan memprovokasi loh. Soalnya tadi saya sudah mancing ya orang Pak E. Baik. Mungkin satu lagi dari yang muda, perempuan dan muda. Nah, ya oke, ya berbaju merah. Oh, Pak Habib Rizik juga. Oh ya sudah, karena jauh-jauh dari Jakarta udah hanya 5 ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mariana Ulfa. Saya setuju dengan Ulfa dari PWIC. Saya setuju dengan yang dikatakan dengan teman-teman. Kalau selama ini ya benar seperti yang dikatakan Pak Amin, kita butuh seseorang untuk sesuatu yang revolusioner itu. Tapi kalau melihat dari perkiraan atau nama-nama yang sudah keluar selama ini, kita juga boring sendiri gitu mendengar namanya. Kalau dari iklannya aja sudah ada Wiranto, sudah ada Prabowo, sudah ada Bahir, sudah ada Megawati juga akan maju, dan yang lain-lain kok kayaknya nggak ada yang baru gitu. Kecuali, jadi kadang kalau ngomong sama teman-teman kadang terus pilih yang mana ya? Pilih yang belum pernah aja lah, yang belum ketahuan jeleknya gitu kan Pak. Nah, jadi karena kita tuh berpikir untuk melakukan sesuatu yang sehebat ini, sepertinya lah cuma ada the only one, kan Pak. Cuman masalahnya adalah nggak tahu nih Pak Amin kayaknya iya atau enggak, saya juga nggak ngerti gitu kan. Tapi di mana-mana Pak, kalau baca di buku ataupun hal-hal yang bersifat bijaksana atau di mananya minta nasihat, orang yang layak menjadi raja adalah orang yang sebenarnya tidak ingin menjadi raja. Saya cuma ingin mengatakan itu saja. Jadi orang yang sangat mengejar kekuasaan sepertinya kenapa dia nggak pengen jadi presiden atau mau menjadi sesuatu, sepertinya sudah dia punya target sendiri gitu. Oh, saya pengen seperti ini atau seperti ini. Tapi ketika seseorang mengatakan, aduh saya mampu nggak ya untuk posisi itu, justru dialah yang layak untuk posisi itu. Nah, sebagai anak muda sekarang saya juga tidak pengen keluar dari diskusi ini kita cuma membahas sama teman sebelah, sama teman kosan atau sama teman tetangga gitu kan, cuma sekedar ngomong di belakang tapi tidak ada perbuatan. Seperti yang dikatakan berulang-ulang, hidup adalah perbuatan kan Pak ya. Ya, jadi saya muda-muda ini minta nasihat aja dari Pak Amin, mungkin apa yang bisa dilakukan. Mungkin kalau bangsa keberatan Pak ya, buat saya dan teman-teman, mungkin dari sekarang nih apa nih yang harus dilakukan untuk perubahan bangsa ini? Apakah saya harus menyelesaikan studi dengan baik-baiknya, IP tinggi, dapat kerja bagus, habis itu daftar partai, mengajukan menjadi calon, terus akhirnya baru bisa memperbaiki negara ini? Atau mungkin kita pulang dari sini bikin tim sendiri atau kembali ke organisasi masing-masing dan kita sepakat untuk mendukung Pak Amin gitu kan? Itu aja, saya minta nasihat apa yang harus kita lakukan setelah ini. Jadi nggak cuma membahas dan membahas. Mungkin yang paling pendek dalam jangka waktu pendek ini menikah dulu begitu. Nah, soalnya kalau itu yang dipikirkan kan, nama-nama yang tadi sudah boring itu Anda ganti dengan nama yang sedang jadi ikon. Roso. Tapi hati-hati, Roso itu bukan berarti kuat. Roso itu loro iso. Jadi tanya yang muda. Yang dilucuti oleh rezim neoliberal adalah kedaulatan bangsa kita,
kedaulatan negara kita, kedaulatan untuk melindungi, kedaulatan untuk meregulasi, kedaulatan untuk memenuhi kewajiban negara terhadap hak-hak rakyat, obligation to fulfill, obligation to protect, dan sebagainya. Saya terus terang sangat tercerahkan ya, dengan diskusi hari ini, lebih dari yang di Jakarta Pak Amin, karena ada 3 tokoh yang kemudian melengkapi dengan analisis sosial, dengan satu perspektif ekonomi politik yang begitu luas, dan juga perspektif budaya yang begitu kaya dari saudara saya MH. Itulah sebabnya ketika rapat Majelis Pemberdayaan kira sebulan yang lalu saya menyampaikan perlunya kerja yang program-program Baromijul Amal atau program aksi itu berbasis kepada analisis sosial dan struktural seperti yang disediakan oleh Pak Muhtar Masud tadi. Saya khawatir betul bahwa negara kita kalau tidak dilakukan apa yang disebut oleh Pak Amin sebagai satu agenda yang mendesak, itu betul-betul akan terjadi seperti yang disebut oleh Noam Chomsky, yang disebut oleh Pak Amin tadi sebagai failed state. Saya sengaja membawa bukunya Noam Chomsky yang terakhir, Failed State, The Abuse of Power and the Assault of Democracy. Jadi memang failed state itu bukan karena luar macam-macam, tapi terutama abuse of power and the assault of democracy. Dan ini persis ayat yang bagian kedua yang dibacakan oleh Qori atau Mukri tadi, walakin kadzabu fa'akhadnahu bima kanu yaksibun. Oleh Allah akan diambil seluruh tadi kenikmatan tadi. Itulah sebabnya saya ingin bertanya justru kepada saudara saya MH. Tadi aneka macam permainan yang untuk mengkerdilkan itu bukan hanya bagaimana mengatasi, tapi strategi budaya apa. Kalau tadi kawan MM tadi roadmap, ya tentunya roadmap itu ada strategi budaya. Nampaknya ada yang tidak dalam kerangka strategi budaya, sehingga 10 tahun itu seperti yang sekarang terjadi. Saya dengan Mas Muhtar Masud saya kira mengadres isu hutang, bahkan international trade itu saya kira 988 ya Mas Muhtar. Saya kira tadi ada 2 Mas Muhtar yang katanya bukan kurang tapi mesti di follow up bersama, yaitu tentang kerangka kerja kita bersama, dan kedua Baromijul Amal atau action plan. Bagaimana bukan apanya ya, tapi bagaimana itu bisa dilakukan, karena Pak Amin sudah menyediakan analisis yang begitu komprehensif dan begitu lengkap. How to yang 2 tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Amin dulu yang menjawab, terutama ya berkait dengan Mas Nur Sasongko dan Mbak Yanti dengan Mbak Ulfa. Saya kira sudah saya sedikit. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 5 masukan dan pertanyaan. Saya kira kita share ya, nanti semua menjawab. Kemudian pertama dari Mas Nur Sasongko, integrasi politika itu malah buat kita nangis, karena yang mestinya ada separasi atau pemisahan kekuasaan di Indonesia ini malah legislatif, eksekutif, yudikatif bersatu untuk ya melakukan pelestarian, penzaliman sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Jadi memang dalam teori demokrasi itu sekarang wujudnya demokrasi di Amerika misalnya, tetapi yang bergerak menentukan arah demokrasi itu adalah kekuatan korporasi besar yang kawin dengan kepentingan militer, kepentingan politik, kepentingan ideologi, kemudian juga menyewa co-opted intellectuals dan lain-lain untuk melestarikan katakanlah ya tadi kezaliman sosial, ekonomi, politik secara global itu.
Malahan kalau di Amerika itu the fourth estate of democracy, yaitu estate keempat demokrasi, itu ikut-ikutan sudah bergabung dengan koalisi 3 legislatif, eksekutif, yudikatif yang sesungguhnya sudah sangat jauh dari menegakkan keadilan bahkan nilai kemanusiaan. Jadi kata para pakar komunikasi dulu di Barat, media massa itu menjadi watchdog, menjadi anjing pengawas yang membela kepentingan publik. Dia akan menyala keras media massa itu kalau ada kepentingan publik yang dinodai atau dicidrai atau dihempaskan oleh kekuatan-kekuatan tadi, gabungan 3 hal tadi. Kalau estate pertama, 2, ketiga itu sudah bergabung untuk melakukan pelestarian ketidakadilan, masih ada harapan, yaitu estate keempat, yaitu media massa. Cuma media massa itu turun dari watchdog menjadi guard dog, menjadi anjing penjaga. Menjaga apa? Menjaga pemilik modal dan menjaga kekuasaan. Kadang-kadang mereka masih mengkritik, tetapi perorangan, tapi strukturnya itu dilestarikan. Lantas turun lagi dari WhatsApp menjadi laptop, jadi anjing pangkuan yang dipangku itu loh, ya, yang kecil ya kikik gitu ya, yang selalu lucu, jinak, tidak pernah menggigit, asal diberi makan minum yang mencukupi. Lama-lama dari laptop menjadi sirkus dog. Nah, di anjing sirkus itu dia bisa menari-nari, bisa membuat salto segala macam tanpa pelatih ada di situ. Sudah tahulah bagaimana cara memainkan ya seperti memainkan media massa untuk melayani kepentingan modal dan kekuasaan itu, seperti sirkus dog yang memainkan peranannya itu bahkan tanpa adanya pelatih yang sudah sangat piawai. Jadi Mas Narso Songko, inilah saya kira masalah yang betul-betul harus kita perhatikan, karena kadang-kadang buat teman-teman yang masih reformis itu lantas dari mana jalannya. Jadi saya pernah datangi teman-teman ASM, ada Mas Khalid Muhammad dari Wali, ada Mbak Maimunah dari jaringan advokasi tambang Jatam, ada setengah lusin yang lain teman-teman ASM itu dari berbagai bidang. Kita mengatakan kira-kira Pak Amin kita sudah menjelang frustrasi, ya. Karena apapun yang kita hentakkan, kita seminarkan, kita publikasikan itu tidak bergaung sama sekali. Jadi lewat apa? Gitu. Kalau media massa pun, ya, tapi mungkin bukan media massa di sini ya, saya nggak tahu ya. Media massa juga sampai sudah tidak mengusung kepentingan publik, itu pertanda musibah demokrasi menjadi semakin berat. Nah, jadi gimana Pak Amin? Saya mengatakan, ya kalau sejauh yang saya ketahui, para nabi itu ada 2 kategori. Ya. Nabi Ulul Azmi, termasuk Nabi Muhammad, dan nabi biasa-biasa saja. Nabi Yunus itu nabi biasa-biasa saja. Ya. Beliau dapat wahyu, dapat guidance dari Allah, tapi juga pernah putus asa. Ya. Jadi kalau Nabi Yunus sudah boleh putus asa, ya kita tentu bolehlah putus asa. Ya. Apalagi kita ini cuma manusia biasa. Jadi kalau kita misalnya jadi apatis sampai sekian saja, peduli amat dengan keadaan bangsa dan lain-lain, ya mungkin Allah mengampuni. Ya. Cuma untuk ini kita harus tahu Pak Ainun yang sudah ketemu malaikat Jibril gimana, apa betul apa enggak itu ya. Jadi menurut saya dalam perjuangan ini mungkin saking beratnya bisa saja lantas sudahlah kita give up ya. Tetapi Nabi Muhammad itu SAW itu tidak pernah give up ya. Sampai-sampai kan dalam Quran itu dikatakan hatta zulzilu ya, hatta yaqulatina waladina ummatan nasrullah. Jadi ketika sudah shaken, ketika Nabi dan para sahabat itu sudah betul-betul sudah grogi gitu. Sampai-sampai Nabi yang demikian kuat itu bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Dan Allah mengatakan, ala inna nasrullahil qarib, ketahuilah pertolongan Tuhan itu sudah dekat. Nah, jadi menurut saya gimana caranya? Pokoknya keep going, keep walking, keep running, keep working, terus saja. Ya. Dan seperti kata Billy Ocean yang nyanyi apa?
penyanyi apa, saya nggak tahu, Wilson termasuk penyanyi rock apa, dia mengatakan when the going gets tough, the tough get going. Nah, jadi kalau perjalanan sudah mulai berat tetapi bergerak, itu pertanda bahwa yang berat itu pun juga sudah mulai bergerak. Dengan kata lain, Mas Nur Sasongko, kita nggak usah putus asa. Ya. Ingat tadi dari Pak apa namanya, Kiai